sebetulnya politik yang beraroma penegakan hukum atau penegakan hukum yang beraroma politik. Kita dengar dulu misalnya Nazarudin, ya kan, yang bahkan sudah lari ke luar negeri bisa ditangkap oleh KPK. Ada dulu seingat saya pengusaha kita yang lari ke Papua Nugini, lari ke Australia, ujung-ujungnya bisa ditangkap oleh KPK juga. Mengapa Harun Masiku sulit ditangkap KPK? Makanya kan kesulitan kita di Indonesia mengungkap kasus korupsi itu karena satu ya mungkin setiap aktor yang punya kelemahan sendiri-sendiri yang berhubungan dengan penegakan hukum ya. Nah, yang kelemahan itu diketahui oleh aktor yang lain gitu loh, Bang. Sehingga ya udahlah jalan sendiri-sendiri aja gitu, tinggal apesnya aja. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, di episode pertama Good Talk di tahun ini, kita mendatangkan seorang tamu nih yang udah gak asing lagi di mata kalian pastinya. Dan kita juga hari ini akan membahas tentang Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka nih karena kasus Harun Masiku. Nah, gak usah lama-lama lagi karena kita sekarang udah di studio Binus TV dan juga sudah ditemani oleh Pak Ray Rangkuti. Halo Pak, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Selamat tahun baru dulu Pak. Sama-sama juga kepada semua Smart Viewers ya. Selamat tahun baru 2025 ya. Nah Pak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih Pak, saya sebenarnya pengen nanya, takutnya ada Smart Viewers yang belum paham juga nih. Kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus Harun Masiku, terseret kasus Harun Masiku. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih Pak sebelumnya, apa sih ini kasusnya? Ini sebenarnya menarik ya. Menariknya itu karena melibatkan tahun bertahun gitu. Kasusnya sekitar 5 tahun yang lalu, kemudian ditetapkan tersangka baru di tahun 2024, lalu kita bahas hari ini di tahun 2025. Jadi berapa tahun tuh? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya peristiwa ini. Nah jadi dulu peristiwa ini kan dimulai dari tertangkapnya saudara saudara Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang diduga menerima suap untuk mengubah hasil pemilu dari orang yang berkebetulan di PAW ya sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu, tetapi ada halangan. Mestinya kan orang peraih suara terbanyak kedua yang mengambil. Nah inilah yang sekarang mau dimasukkan ke nomor 3 atau nomor 4, saya lupa persisnya itu, supaya yang langsung yang bersangkutan untuk mendapatkan posisi yang dimaksud gitu. Jadi seperti ingin dilampaui lah ya nomor peraih suara terbanyak kedua setelah PAW ini gitu ya. Nah ketangkap tangan oleh KPK, lalu disidang dan sebagainya itu ditetapkan sebagai tersangka dan seingat saya mendapat hukuman sampai 5 tahun gitu ya, seingat saya ya. Nah tetapi si penyuapnya pada hari dilakukan penangkapan itu ternyata lepas dari tangkapan KPK. Dan itulah berlanjut terus kan, hilang gitu ya dari radar KPK, meskipun beberapa waktu sudah diungkap oleh KPK bahwa sudah ada di sini, bahwa sebentar lagi akan kita tangkap gitu dalam beberapa tahun yang kosong itu gitu ya. Hingga akhirnya kemudian seperti kita ketahui hingga hari ini si penyuapnya ini belum juga tertangkap oleh KPK. Lalu di tengah belum tertangkapnya si penyuap ini yang bernama Harun Masiku itu, mereka menetapkan tersangka baru namanya Hasto Kristianto dengan dalil ya bahwa Hasto ini dianggap menghalang-halangi upaya penegakan hukum terhadap saudara Harun Masiku. Jadi ini sebetulnya disebut sebagai aktor penyerta gitu, karena aktor utamanya itu kan ada di Harun Masiku dan Wahyu Setiawan gitu ya. Wahyu Setiawannya sudah sejauh informasi yang saya dengar sudah berakhir masa tahanannya gitu, alias sekarang mungkin sudah bebas gitu ya. Harun Masikunya belum ketangkap, lalu sekarang penyertanya ditetapkan sebagai tersangka karena delik yang kita sebut tadi, yaitu sangkaan adanya upaya untuk menghalang-halangi penegakan hukum kepada Harun Masiku gitu. Nah itulah yang sekarang terjadi, bahwa Hasto Kristianto itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, penetapan tersangka
Hasto Kristianto ini gimana Pak? Ya, saya tidak bicara soal materialnya, karena materialnya itu kan yang punya KPK. Tentu harus didukung setidaknya 2 alat bukti kan. Nah, apakah alat bukti itu sah atau tidak saya nggak tahu. Nah, saya hanya bisa melihat gejala sosialnya. Nah, gejala sosial ini tentu nggak bisa dilihat dalam konteks hitam putih. Gitu. Dia dilihat hanya dalam konteks ya namanya juga gejala sosial kan, semacam fenomena sebagai penanda apa sih sebetulnya yang terjadi pada peristiwa ini gitu. Ya mungkinkah ini murni sebagai penegakan hukum gitu, atau ini penegakan hukum atau sebetulnya politik yang beraroma penegakan hukum atau penegakan hukum yang beraroma politik gitu. Nah, kalau dibaca dalam konteks itu soal murnikah ini penegakan hukum, ya kita akan lihat dari aspek yang saya sebut sebagai gejala sosial itu tadi gitu. Pertama adalah kasus ini kan sudah berlangsung selama 5 tahun, ya kan. Dalam 5 tahun itu, kalau benar bukti-bukti yang telah dimiliki oleh KPK untuk menjerat Sudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka, mengapa menunggu 6 tahun setelahnya baru ditetapkan? Itu pertama tuh. Nah, yang kedua adalah mereka sendiri belum menangkap pelaku utamanya atau aktor utamanya. Dalam hal ini Saudara Harun Masiku. Ini kasus yang agak berbeda karena ada 2 pendekatan kasus itu kan. Kasus pendekatan pertama yang agak lazim terjadi di KPK itu menangkap orang di luar orang penyertanya dulu baru ke aktornya kan. Untuk kasus Masiku ini kan mereka langsung menangkap aktornya kan, lalu penyertanya gitu. Jadi aneh sekali bagi kita, aktor utamanya saja mereka belum tangkap karena mestinya satu paket tuh dengan Wahyu Setiawan kan. Tetapi tiba-tiba aktor penyertanya sudah mereka tetapkan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kalau dalam hitungan beberapa minggu ke depan misalnya tetap saja Harun Masiku nggak bisa ditangkap, ya itu menambah balutan apa yang kita sebut tadi itu. Benarkah ini sebenarnya penegakan hukum? Kenapa gitu? Ada yang faktor yang keempat. Kalau misalnya Saudara Hasto dianggap orang yang terlibat dalam hal pelarian Saudara Harun Masiku, alias bagian dari orang yang menghalang-halangi penegakan hukum kepada Harun Masiku, pertanyaannya Hasto itu sekarang siapa? Kalau 4-5 tahun yang lalu dia melakukan itu masih masuk akal, dia masih bagian dari kekuasaan. Dalam hal yang seperti ini, ya menurut saya hanya orang yang di backup kekuasaan yang mampu, ya kan, tanda kutip ya, menghilangkan ya kan aktor utama dari sebuah peristiwa. Nggak mungkin itu sektor swasta gitu kan, dengan kecanggihan yang dimiliki oleh KPK dibantu lagi oleh aparat kepolisian itu hampir sulit dipahami kalau KPK dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini mereka nggak bisa nangkap Harun Masiku. Sulit dipahami kan dengan kecanggihan mereka yang sebagainya, dan umumnya pelarian KPK itu dapat ditangkap kok. Kita dengar dulu misalnya Nazarudin ya kan, yang bahkan sudah lari ke luar negeri bisa ditangkap oleh KPK. Ada dulu seingat saya pengusaha kita yang lari ke Papua Nugini, lari ke Australia, ujung-ujungnya bisa ditangkap oleh KPK juga. Mengapa Harun Masiku sulit ditangkap KPK? Justru setelah hampir 1,5 tahun Saudara Hasto bukan lagi bagian dari kekuasaan. Kalau selama Hasto bagian dari kekuasaan itu masuk akal kita gitu loh. Artinya masih ada lah penjelasnya kekuasaan, ya kan, menghalang-halangi kekuasaan menjadi bagian untuk melindungi Saudara Harun Masiku untuk tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum. Itu penjelasan itu masih logik gitu loh Pak. Yang masalah ini adalah swasta ngilangin orang gitu kan. Itu yang nggak logik bagi kita. Dan yang lebih penting tadi itu Harun Masiku itu bukan pengusaha. Duit dari mana dia bisa hilang selama ini kan, pertanyaannya begitu kan. Beda sama pengusaha yang kita sebutkan itu tadi, berapa triliun uang yang dia bawa, dia bisa hidup di mana saja kok gitu. Beda dengan kasus Nazar juga, berapa miliar yang dia bawa, dia bisa hidup di luar negeri, berpindah-pindah negara dan sebagainya nih. Harun Masiku ini duit dari mana? Kita tahu Harun Masiku itu bahkan kasus korupsi yang ditangkap saat itu cuma bernilai sekitar 900 juta loh.
duitnya gitu ya. Jadi nggak masuk akal gitu. Nah, faktor yang lainnya itu adalah, ini menurut saya juga kurang tepat dalam pengertian soal prioritas kasus ya. Kenapa gitu? Karena ada banyak kasus dengan pelibatan aktor besar, dengan nilai kerugian negara yang juga sangat besar. Loh, itu seperti tidak dikerjakan oleh KPK. Artinya dalam pengertian begini, prioritas kerja apa sih yang sedang dilakukan oleh KPK? Kan kalau kita belajar dari dari manajemen pengelolaan, apa aja lah gitu, pasti yang paling urgent dulu yang kita tangani duluan kan, bukan yang paling ujung gitu. Jadi kalau sebetulnya kita buat rentetan beberapa kasus yang di depan KPK yang harus ditangani, saya kira kasus Harun Masiku ini sudah berada di rentetan yang ke-9 bahkan ke-10 gitu ya. Pertama karena nilai uangnya kecil, 900 juta. Yang kedua itu suap. Ya, artinya tidak ada unsur kerugian negara di dalam. Ini hanya orang yang memperjualbelikan kewenangan untuk kepentingan dirinya, tidak untuk mengambil uang negara gitu ya. Yang ketiga, pelakunya sekarang bukanlah orang-orang berkuasa. Dulu misalnya saya adalah orang yang mendorong KPK segera memeriksa saudara Hasto karena ada bobot di situ yang besar gitu. Apa itu? Bobot bagian dari kekuasaan itu gitu loh. Kan pentingnya KPK dibuat itu dalam kerangka mengawasi ya kan para penguasa. Ya tentu di mana saja korupsi harus diselesaikan, tapi bobotnya itu kepada kekuasaan bukan ke sektor swasta gitu loh kira-kira ya kan. Kan begitu kan. Jadi artinya KPK itu bobot kerjanya mestinya bukan ngejar orang badan hukum mana gitu. Ya dia bobot kerjanya itu ya apakah ada kekuasaan yang dipergunakan untuk merugikan keuangan negara, kan itu sebetulnya orientasi utama penegakan KPK gitu. Nah dari sektor itu terjadi juga tuh. Jadi ini kan sebetulnya dengan 1,5 tahun sudah nggak berkuasa, mereka itu bukan siapa-siapa lagi gitu loh kira-kira tuh. Nah di luar itu masih ada beban kasus yang semestinya segera ditangkapi oleh KPK. Misalnya soal apa? Soal CSR-BI, ya kan. Lalu soal isu Blok Medan gitu ya, lalu soal kasus Sabirin Nur ya kan, lalu soal aparat penegak hukum yang diduga memeras warga negara asing dalam hal ini Malaysia dalam sebuah event musik di Indonesia yang itu bahkan memalukan kita. Jadi memalukan kita di mata internasional ya, di mata dunia, dan boleh jadi mengakibatkan orang mulai merasa negatif untuk menghadiri acara-acara konser di Indonesia ini gitu loh. Nanti dipalakin gitu kira-kira gitu ya kan, dan sebagainya. Nggak ada itu KPK mau masuk ke isu itu. Nah jadi dengan background penjelas ini semua, Anda tinggal buat kesimpulan sendiri, nggak perlu saya simpulkan kan. Apakah ini benar-benar penegakan hukum ya? Bukan, saya nggak berbicara materialnya ya, tapi backgroundnya yang saya sebutkan itu, atau ini sebuah aktivitas politik melalui fasilitas penegakan hukum gitu. Nah itu silakan disimpulkan masing-masing. Saya karena ini nggak ada urusan, nggak bisa dibuat hitam putih melihat yang seperti ini gitu. Sama seperti kita misalnya berbicara apakah bansos itu memiliki efek elektoral, susah itu menjawabnya gitu loh bah. Ya kan, yang bisa kita lakukan itu adalah menyebut rangkaian pemberian bansos itu meningkatkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, yang tentu saja tingkat kepuasan itu menaikkan popularitas. Nah Anda simpulkan sendirilah itu ya kan, apakah bansos itu punya efek elektoral atau tidak. Lagi pula bisa dijelaskan misalnya dengan menyebut mengapa setiap menjelang pilkada atau pemilu bansosnya makin kenceng kalau nggak punya efek kan, kira-kira gitu loh ya, kira-kira tuh kan. Makanya kan sekarang di pilkada 2024 ini nih, Menteri Dalam Negeri sudah membuat instruksi tidak boleh membagikan bansos. Ya seingat saya 2 bulan sebelum pilkada atau 2 minggu sebelum pilkada, saya agak lupa. Tapi soal jarak itu teknis. Tapi yang saya mau katakan tuh karena Menteri Dalam Negeri sadar bansos ini memiliki efek elektoral kepada publik. Itu loh kira-kira tuh. Jadi nggak bisa dilihat hitam putih, tapi kita semua mengerti bahwa ada rangkaian yang mengakibatkan elektabilitas seseorang naik melalui bansos gitu kira-kira itu ya. Dan seperti peristiwa yang kita sebutkan dengan saudara Hasto ini gitu. Oke.
Nah Pak, kalau gitu, kalau menurut Bapak nih, ini kan kasus yang harusnya tidak diprioritaskan oleh KPK ya Pak ya, tapi malah sekarang digenjot-genjot banget. Bisa nggak sih kalau ini tuh merupakan sebuah pesanan nih Pak untuk ngegembosin PDIP? Itu yang saya sebut nggak bisa kita jawab secara hitam putih. Nah cuma kan saya udah jelaskan backgroundnya. Ditambah saat yang bersamaan ada isu PPN 12% saat itu kan. Nah salah satu yang mulai kelihatan agak kencang menolak PPN 12% itu adalah PDI Perjuangan. Yang salah satunya disuarakan oleh saudara Hasto. Itulah kira-kira tuh. Jadi boleh, kita nggak tahu, lagi-lagi untuk yang seperti ini nggak bisa dilihat dalam konteks hitam putih ya kan. Nah ini penilaian sosial tuh nggak bisa berdasarkan kerangka hitam putih itu gitu ya. Nah tapi yang sudah agak jelas itu kalau naik isu ini PPN 12%-nya agak kelupa sedikit. Orang orientasinya ke kasus saudara Hasto kan, dan sebagainya gitu loh kira-kira. Nah jadi kalau mau dikait-kaitkan lagi misalnya itu kan hampir 1 minggu setelah Pak Jokowi diberhentikan ya, dan keluarganya diberhentikan dari PDI Perjuangan gitu ya, dan sebagainya. Jadi lagi-lagi saya mau mengatakan saya nggak bisa menjelaskan ini di dalam kerangka hitam putih karena ini adalah fenomena sosial. Yang saya bisa jelaskan itu adalah gejala-gejala yang menyertai peristiwa ini terjadi gitu kira-kira. Nah Hasto kan juga sempat ngeklaim nih Pak, dia memiliki dokumen dugaan-dugaan kasus korupsi pejabat-pejabat yang lain. Apakah ini merupakan sebuah upaya nih untuk Hasto untuk melawan KPK Pak? Ya melawan KPK sih menurut saya tidak ya, tapi kan mungkin maksud bukan ke KPK-nya menurut saya tuh, tapi kepada orang yang ia anggap memiliki kontribusi bagi terjadinya situasi ini gitu loh kira-kira tuh. Nah siapa dia ya kita nggak tahu kan, karena belum disampaikan oleh Hasto gitu. Nah cuma ini memang semacam uji nyali kepada KPK ya, kalau nanti betul video itu diungkapkan oleh Hasto ya kan, apakah KPK berani mengusutnya kan, itu kira-kira tuh. Jadi jangan orang nanti akan mengatakan jangan-jangan KPK beraninya cuma Hasto, kepada orang di lingkaran kekuasaan KPK pura-pura tutup mata. Tentu banyak dalihnya yang dipakai kan, misalnya datanya nggak valid ya kan, bla bla lah, macam data lah yang bisa diungkapkan kalau soal itu gitu ya. Nah tapi pada intinya mungkin ya itu tadi, bahwa KPK tidak dalam kondisi yang siap untuk masuk mengawasi sektor kekuasaan ini gitu loh Pak. Nah oleh karena itu impasnya kepada sektor swasta. Paling jauh mungkin nanti adalah lagi-lagi urusan kepala daerah gitu loh Pak. Ya kan, kepala daerah yang OTT lah, ini yang OTT gitu. Tapi lingkaran kekuasaan ini boleh jadi tidak menjadi perhatian mereka. Ingat loh ya, PDI berkuasa hampir 9 tahun. Yang terbanyak ditangkap KPK itu adalah anggota PDI Perjuangan. Ya kan? Artinya apa? Artinya kekuasaan KPK yang kemarin itu masuk loh ke dalam kekuasaan. Nah kita tunggu nih yang sekarang ini gitu loh Pak. Ya kan, berani nggak ya KPK masuk ke lingkaran kekuasaan ini gitu loh kira-kira tuh. Nah ini itu yang saya sebut, video-video itu akan menjadi uji nyali kepada KPK gitu. Kalau ada ya, kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Dan juga kepada Pak Prabowo. Kenapa kita sebut kepada Pak Prabowo? Karena kan Pak Prabowo selalu berpidato kita akan kejar ke Antartika ya, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah kalau sekiranya video itu diungkap ya oleh Hasto gitu, kalau lagi-lagi kalau benar ya, itu benar nggak Pak Prabowo akan mengejar sampai ke Antartika? Jangan-jangan cuma antar kita gitu loh. Gitu. Kan kasus yang baru ini kan kejadian tuh, kan? Yang hasil rilis dari OCC-RV itu kan? Ya, yang menyebut Pak Jokowi itu adalah pemerintah yang korup. Kata korup di situ sebetulnya lebih luas definisi dari korupsi, gitu. Karena kalau korupsi itu kan aspeknya adalah kerugian uang negara. Jadi ada materialnya di situ. Kalau korup itu nggak hanya sekedar kerugian uang negara, dia berhubungan dengan kebijaksanaan, apakah dipergunakan demi kepentingan publik atau tidak gitu. Nah lagi-lagi nih uji nyalinya gitu. Nah kita tinggal tunggu nih Hasto mau ngeluarin atau tidak ya video-video itu gitu. Itu yang pertama gitu. Nah apakah mungkin pertanyaan yang lain tuh ya, apakah Hasto kira-kira memiliki itu? Bagi saya sih hampir semua aktor politik ini memiliki hal yang sama.
gitu. Jadi bukan hanya Hasto, bisa jadi aktor yang lain sebetulnya memiliki ya catatan yang lain dari aktor politik yang lain gitu loh, Pak. Iya. Kan kita lihat ini udah saling sandera. Ini nyandra ini nyandra itu, ini nyandra itu, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada pertanyaannya, Hasto punya nggak sih? Wah, kan Hasto mengerti lah dunia politik yang saling sandera ini gitu lah, Pak. Jadi mungkin kalau apa namanya itu, kalau oleh karena itu mungkin bukannya Hasto, mungkin banyak aktor politik yang menyiapkan juga hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kalau ada apa-apa, saya juga punya kok catatanmu, saya juga punya catatanmu, dan sebagainya. Oke. Nah Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak yang diuntungkan nih dari ditetapkan tersangkanya Hasto Kristianto? Ya tentu ada yang ada siapa maksudnya gitu. Kalau itu lagi-lagi kembali ke pertanyaan itu, kalau kepada siapa itu kan kita nggak bisa pastikan gitu. Tapi kalau konteksnya dalam kerangka pemberantasan korupsi sih ya bagus-bagus aja gitu loh, Bang. Yang saya persoalkan itu kan bukan penegakan hukumnya, tapi apakah murni ini penegakan hukum? Itu yang saya mengatakan, atau dia sebetulnya ya politik yang difasilitasi oleh sektor hukum. Itu maksud saya gitu. Kenapa saya mau kritik itu? Karena nggak akan sehat bagi bangsa ini, ya kan? Nggak akan sehat penegakan hukum kalau penegakan hukumnya itu berdasarkan kepentingan politik gitu loh, Mbak. Itu yang saya mau katakan. Jadi itu yang saya mau juga ungkapkan kepada KPK. Nah, sektor ini mereka kejar, tapi saat yang bersamaan adalah sektor yang sangat penting. Kita nggak dengar gimana sikap KPK gitu loh, Mbak. Nah, ujung-ujungnya yang beginian ini hanya akan keras kepada sektor orang yang berkuasa atau yang saya sebut sebagai sektor swasta, tetapi luput untuk mengawasi sektor yang berkuasa. Padahal ya filosofi pendirian KPK itu ngawasin sektor yang berkuasa, ya kan? Tentu dengan tidak mengabaikan sektor yang non berkuasa. Nah, itu yang saya sebut. Ujung-ujungnya nanti ya akan ada pembungkaman melalui penegakan hukum. Kan kita mendengar kasus-kasus kayak kemarin misalnya, masuk akal nggak sih di dalam dirimu ada ketua umum ketua umum partai ya, yang baru saja mengangkat nama partai ya, sukses menjadikannya sebagai pemenang kedua dalam pileg gitu, tiba-tiba mengundurkan diri gitu loh. Ada apa gitu kan, nggak masuk akal kita gitu. Di Indonesia ini kalau bisa 4 periode dia 4 periode gitu kan. Kalau penting seumur hidup ya seumur hidup gitu loh. Loh ini ada belum 2 periode loh. Iya kan? Belum masih 1 periode, dan beberapa bulan ke depannya dia sudah kongres gitu loh. Tuh tiba-tiba mengundurkan, nggak ada asap, nggak ada angin, nggak ada apa. Dia baru saja sukses mengantarkan partai ini pemenang kedua dalam pileg gitu. Kan asumsinya dia bakal kepilih lagi gitu loh ya kan. Kok tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas? Kan nggak masuk akal kita gitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang kita bisa merasakannya, tapi akan sangat sulit diceritakan berdasarkan fakta-fakta yang ada seperti itu tadi gitu ya. Yang kita bisa lihat ini adalah gejala-gejala gitu kira-kira tuh. Nah, dengan semua itulah kita mengatakan bahwa ya orang-orang di politik ini menyadari betul bahwa setiap mereka itu punya potensi akan dikasuskan, dan oleh karena itu dia mungkin akan menyimpan juga ya kan rekaman-rekaman, catatan-catatan aktor politik yang lain yang boleh jadi ya akan menggunakan catatan yang ada pada dirinya untuk menyerang dirinya gitu loh. Berarti sebenarnya aktor-aktor politik ini juga kemungkinan punya kartu as mereka masing-masing. Iya. Ada itu setiap orang, makanya kan kesulitan kita di Indonesia mengungkap kasus korupsi itu karena satu ya mungkin setiap aktornya punya kelemahan sendiri-sendiri yang berhubungan dengan penegakan hukum ya. Nah, yang kelemahan itu diketahui oleh aktor yang lain gitu loh, Bang. Sehingga ya udahlah jalan sendiri-sendiri aja gitu, tinggal apesnya aja. Artinya kan apa gitu? Artinya ya kalau kebetulan kau ditangkap KPK ya sudah kau aja gitu loh kira-kira tuh, jangan ikut-ikutkan kita lagi gitu kira-kira tuh. Jadi makanya nggak ada yang saling lapor di antara mereka, nggak ada yang saling menjaga, ya kan, menjaga supaya nggak melakukan tindak pidana korupsi. Yang ada adalah ya sudah lakukan, aku pura-pura nggak tahu, tapi kalau lo ganggu lahan saya, ya saya juga akan
Ya, itu kira-kira begitulah. Itu kesulitan kita salah satunya dalam kerangka untuk memberantas korupsi ini, karena setiap orang menyandera orang lain justru bukan untuk speak up gitu loh Pak, untuk saling diam gitu kira-kira. Oke. Terima kasih banyak loh Pak Ray sudah bersedia hadir di episode Good Talk kali ini. Dan untuk kalian semua para smart viewers nih, kalau masih punya komentar ataupun pendapat, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you guys on the next episode of Good Talk. Bye smart viewers.